Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan tugas modul 4 kita yang dari from update. Kemudian kita akan membuat bentuk fungsi terhadap update-nya teman-teman. Jadi kita akan mengaktifkan tombol button update-nya seperti pada display data ini. Kita akan mengaktifkannya agar kita mengklik simpan. Mungkin masih not found. Nanti kita akan menambahkan filenya agar dia bisa tersimpan teman-teman. Langsung saja, tetapi sebelum kita lanjut di sini kita akan memperbaiki untuk tambah data kita pada data pelanggan. Ini terdapat kesalahan teman-teman. Misalnya saja di sini kita tambahkan data namanya Juan, alamatnya BTN, nomor teleponnya kita isi dengan sumantahan@gmail.com, passwordnya juga kita isi. Nah, untuk ini datanya kan datanya ya untuk nama masuk, tetapi untuk alamat, telepon, sama emailnya belum masuk. Emailnya masuk tetapi dia salah kolom teman-teman. Langsung saja kita memperbaiki untuk kesalahan kita ini teman-teman. Langsung saja untuk kesalahan itu dia berada di fungsi untuk insert data teman-teman. Insert data karena kita pada pelanggan ya. Langsung saja di sini kan yang larinya kan alamat telepon, dia jadi lari ke alamat. Setelah itu untuk email kita ganti dengan telepon. Setelah itu untuk alamat kita ganti dengan email itu sendiri. Nah, setelah itu coba saja kita langsung ke interface kita ya teman-teman. Ini kan dia kan masih lari teman-teman. Untuk alamatnya dia ke email, emailnya ke alamat, emailnya ke telepon, telepon ini ke email teman-teman. Jadi coba kita langsung tambah data lagi. Di sini kita isi bulan saja, alamatnya sore, teleponnya kita isi 454545. Untuk emailnya di sini kita pakai Sadam. Sini satu-satu, coba kita klik simpan. Ya, sudah sesuai ya teman-teman, nomor teleponnya sudah, alamatnya sudah, dan emailnya juga sudah. Mungkin untuk data yang terjadi kesalahan ini kita akan hapus saja teman-teman. Kita masuk ke dalam localhost, coba kita refresh saja di sini ya. Untuk kedua data ini mungkin kita langsung saja hapus di dalam database. Nanti untuk hapus ke dalam display datanya akan kita buat di video terakhir ya teman-teman. Untuk delete-nya nanti di video terakhir ya. Langsung saja kita lanjut pada di sini kita akan menampilkan untuk petugas penerimanya. Nanti di sini kita akan menampilkan namanya. Untuk petugas yang menyerahkan juga kita akan menampilkan namanya, beserta pelanggan juga kita akan menampilkan nama-namanya di sini teman-teman. Jadi dia tidak muncul untuk ID-nya, tetapi dia akan muncul pada namanya. Langsung saja untuk kita membuat menampilkan nama-namanya, kita membutuhkan sebuah fungsi dulu ya teman-teman. Di fungsi ini berarti kita harus menambahkannya pada get data. Ya, langsung saja kita menambahkan fungsi dulu pada get data. Ya, langsung saja kita ketikkan di sini function. Setelah itu di sini kita akan membuat nama petugas. Ya. Tetapi untuk pendeklarasian nama petugas sudah di atas kita telah memanggil ini variabel petugas untuk email ya teman-teman. Jadi di sini kita akan memberikan nama petugas 1. Ya, setelah itu kita beri tanda buka kurung, lalu kita beri tanda simbol dolar, kemudian ID petugas. Petugas, karena kita ingin memunculkan nama petugasnya terlebih dahulu teman-teman. Langsung saja kita buka kurung. Setelah itu kita ketikkan include ya, include untuk pemanggilan database, karena database dan get data berada di luar dari sama-sama berada di luar dari folder petugas, maka kita tidak usah menggunakan titik-titik garing, tetapi langsung saja kita ketikkan konektor titik PHP. Ya, setelah itu kita konektor titik PHP, kita beri titik koma di akhir. Ya, setelah itu kita memberikan variabel mencari data di dalam database, mencari data di dalam database
sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Nah, setelah itu kita akan ketik variabel simbol dolar hasil. Hasil juga di sini kita menggunakan hasil 1 ya teman-teman. Hasil 1 sama dengan MySQL garis bawah query. Nah, setelah itu kita simbol dolar, ketikkan konektor. Setelah itu koma spasi tanda petik 2. Lalu di sini untuk query-nya select bintang from petugas, where ID petugas, like tanda petik 1, kita ketikkan where like spasi simbol dolar ID petugas tanda petik lagi, lalu di akhir kita beri tanda titik koma ya. Setelah itu kita ketikkan if tanda buka kurung MySQL add num ya teman-teman, kita pakai num row. Setelah itu di dalam sini kita berikan simbol dolar, kita ketikkan hasil 1, lalu di luar sini kita beri tanda lebih besar dari sama dengan 0. Setelah itu di sini kita beri tanda kurung kurawal untuk while. Setelah itu tanda kurung besar simbol dolar hasil 1 sama dengan MySQL fetch untuk array. Stop. fetch array. Setelah itu kita beri tanda simbol dolar lagi untuk hasil 1. Nah, setelah itu di akhir kita buka tanda kurung lagi. Di sini kita ketikkan echo. Setelah itu simbol dolar hasil 1 buka tanda petik 1 nama. Setelah itu kita di akhir kita beri tanda titik koma. Untuk di bawah sini kita garing-garing, kita buat declaration untuk sini kita ketikkan saja data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Setelah itu kita ketikkan else, lalu kita buka petik, lalu kita ketikkan echo, yaitu tanda petik 2, lalu spasi tanda titik koma. Ya, setelah itu untuk fungsi untuk menampilkan nama petugasnya kan sudah selesai teman-teman. Di sini tetapi ada kesalahan teman-teman. Untuk di sini kenapa diminta problem hasil 1 while MySQL fetch while MySQL, coba kita ketikkan MySQL ini ulang teman-teman. MySQL fetch array, tetap saja error teman-teman untuk hasil. Oh iya teman-teman, maaf ya, salahnya di situ teman-teman. Jadi tidak boleh dia hasil sama dengan 0 ya. Baru untuk ini juga masih hasil teman-teman, bukan hasil 1 ya. Setelah itu kenapa dia masih warna ini? Ini petugas juga bukan hasil 1 tapi dia cuma hasil 1 teman-teman. Untuk sini like ID petugas titik koma bintang from hasil query. Oh, untuk MySQL bukan error teman-teman. Di sini MySQL-nya MySQL
Ya, ini kita pakai untuk MySQL query teman-teman. Ya itu errornya langsung hilang. Ya, maaf teman-teman ada kesalahan tadi. Langsung saja di sini kita membuat fungsi untuk nama pelanggannya. Karena kita akan menampilkan nama petugasnya 2 kali dan pelanggannya 1 kali. Langsung saja kita membuat kedua fungsi tersebut. Setelah itu fungsi nama pelanggan yang pelanggan buka simbol dolar ID pelanggan. Nah, setelah itu kita enter, kita buka kurung 2. Nah, lalu di sini kita ketikkan saja include. Setelah itu kita memanggil database-nya connector .php. Setelah itu kita titik koma di bawah sini, kita ketikkan mencari data di dalam database setelah itu sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Setelah itu beri simbol dolar, ketikkan saja hasil sama dengan MySQL query teman-teman. Setelah itu kita declaration konektor koma spasi untuk query-nya, select bintang from pelanggan where ID pelanggan like tanda petik tanda simbol dolar like ID pelanggan tanda petik lagi, lalu di akhir kita beri tanda titik koma. Nah, seperti ini kok. Betul, itu pelanggan, jadi pelanggan. Setelah itu setelah itu kita akan membuat if jika MySQL num row simbol dolar hasil ini simbol lebih besar sama dengan 0, buka, ketikkan saja while buka, ketikkan simbol dolar di hasil teman-teman, ini juga di hasil ya teman-teman. Untuk di atas juga di hasil dan ini juga di hasil. Ya teman-teman, ya di hasil. Nah, setelah itu spasi sama dengan MySQL strap fetch strap read. Setelah itu di dalamnya kita kasih simbol dolar hasil. Ya, setelah itu di sini kita buka tanda kurung lagi, di sini kita ketikkan echo simbol dolar hasil tanda buka kurung tanda petik nama juga teman-teman. Setelah itu di sini kita ketikkan data ditemukan dan ditampilkan ke layar.
Setelah itu kita ketikkan else di sini, else tanda buka kurung echo spasi tanda petik 2 spasi, lalu kita beri tanda titik koma. Ya, karena di sini kok ada salahnya 2 di sini. Oh, untuk titik resetnya. Ya, sudah sudah. Nah, di sini kita karena nanti di sini kita membutuhkan satu fungsi lagi untuk filtering data dari hasil inputan terhadap update-nya, teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat fungsi filter untuk string ya, teman-teman, untuk update-nya. Jadi langsung saja kita berada dalam get data, jadi langsung untuk kita membuat fungsinya, teman-teman. Jadi setelah fungsinya ini kita buat, nanti kita hanya melakukan pemanggilan get terhadap file yang kita buat untuk update pada setiap tabelnya, teman-teman. Langsung saja kita membuat fungsinya, memang function filter. Setelah itu buka simbol data string, ini string. Setelah itu enter, buka ini, buka, bikin saja simbol dolar hasil. Setelah itu sama dengan replace. Setelah itu kita buka kurung tanda petik 2 tanda strip lambung yang mana? Tanda ini, setelah itu tanda ini, setelah itu kita backslash n, setelah itu tanda titik koma, tanda lebih besar lebih kecil, tanda kurung awal, tanda petik 2, setelah itu tanda kurung awal penutup, lalu tanda siku penutup, lalu tanda ini lagi, lalu tak. Setelah itu koma spasi tanda petik 2, setelah itu koma, kita spasi simbol dolar string, setelah itu titik koma. Ya, setelah itu di sini untuk simbol dolar lagi hasil 2 spasi replace tanda petik 2 tanda petik 1, setelah itu koma tanda petik 1, setelah itu koma simbol dolar hasil tanda titik koma. Ya, setelah itu di sini return. Ya, ini merupakan fungsi sum return simbol dolar hasil 2 titik koma. Ya, ini merupakan fungsi untuk menyaring filter dari hasil inputan. Sebentar ya, teman-teman. Di sini ini bukan pakai plat tapi str. Ya, sudah hasil 2 str. str garis bawah replace ya. Tanda petik 1, ini tanda titik, seharusnya tanda koma. Ya, ya, ini merupakan fungsi untuk menyaring inputan terhadap update, teman-teman.
Jadi untuk update-nya ini fungsi filter untuk menyaring inputan dari update tersebut ya teman-teman. Kalau ini dan ini merupakan fungsi untuk menampilkan data pada transaksi ini teman-teman. Nanti dia akan menampilkan namanya. Langsung saja kita menuju pada transaksi. Kita menuju pada transaksi ya teman-teman. Di sini untuk transaksinya langsung saja sini kan kita panggil get juga. Nanti kita tambahkan di sini berarti. Ya, di sini nanti untuk ID petugas terima. Setelah echo nanti di sini ada nama petugas, nama petugas 1 buka kurung. Setelah itu nanti kita beri tanda tutup kurung di sini kah? Oh ya, begitu. Jadi ini untuk ini kita berikan nama petugas 2. Ini nama petugas 1 dulu. Nama petugas 1. Ya, karena kan nama petugasnya untuk variabel email, jadi nama petugas 1 untuk menampilkan nama. Jadi di sini ada salah nama. Ya, setelah itu untuk ID pelanggan di sini kita ketikkan nama pelanggan. Nama pelanggan. Buka kurung, lalu di sini kita tutup kurung. Ya. Seperti ini teman-teman, coba kita ke webnya dan kita refresh. Ya, namanya sudah masuk ya teman-teman. Untuk nama petugas yang menyerahkan, nama petugas yang terima, dan nama pelanggannya teman-teman. Jadi di sini juga bisa diatur. Ini kalau klik simpan pasti not found karena untuk filenya belum kita buat. Ya. Jadi di sini juga sudah jadi dan di sini juga sudah jadi. Langsung saja kita masuk pada update untuk setiap field pada tabel-tabelnya teman-teman. Langsung saja di sini mungkin kita akan mulai dari update petugas. Ya, untuk file update petugasnya di sini kita tempatkan di dalam tabel petugas ya teman-teman. Lalu kita ketikkan update. Di sini kita mulai dengan update petugas. Petugas titik php. Update petugas titik php. Ya. Di sini coba kita ketik di petugas ini untuk dia post ini insert dia nomor update update petugas ya sudah betul teman-teman. Nah, langsung saja kita membuat scriptnya di sini. Kita buka ini lalu kita buka php. Setelah itu kita garing-garing, kita ketikkan saja konektor database. Setelah itu kita klik saja include karena untuk update petugas file konektor database-nya berada di luar dari folder petugas, maka kita ketikkan include titik-titik garing konektor titik php teman-teman. Di sini jangan lupa beri tanda titik koma. Setelah itu di sini kita kan untuk itu mencegah fungsi yang barusan kita buat tadi, fungsi yang untuk inputan tidak sesuai teman-teman. Langsung saja kita garing-garing, lalu kita ketikkan saja fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Ya, selanjutnya di sini kita memanggil untuk get datanya teman-teman. Include, setelah itu tanda petik 2 titik garing get data titik php. Setelah itu tanda titik koma. Ya, setelah itu kita akan menangkap data yang dikirim dari form teman-teman. Langsung saja dikirim menangkap
lengkap data yang dikirim dari form ya teman-teman. Nah, selanjutnya pertama di sini kita ketikkan saja nama variabel sama dengan kita ketikkan saja filter, setelah itu simbol dolar, setelah itu pos, setelah itu buka, lalu di sini tanda kutip satu nama. Ini sesuai urutan database ya teman-teman, jadi jangan tertukar kayak tadi. Simbol dolar, nama variabel, filter, setelah itu simbol dolar, lalu ketikkan saja pos. Setelah itu tanda buka, tanda petik satu, di sini kita ketikkan saja alamat. Setelah itu tanda titik koma. Setelah itu simbol dolar lagi, variabel sama dengan filter. Setelah itu sama dolar, pos, tanda kuning, tanda petik satu, telepon. Setelah itu di akhir kita beri tanda titik koma, simbol dolar lagi, nama variabel sama dengan filter, tanda simbol dolar, pos, step, email, lalu titik koma, setelah itu simbol dolar lagi, nama variabel, filter, setelah itu simbol dolar lagi, ketikkan saja pos, setelah itu tanda buka kurung, tanda petik, ketikkan saja password ya teman-teman. Password ada kecok di bawah teman-teman. Password. Setelah itu tanda titik koma, itu ketikkan simbol dolar lagi, nama variabel, ketikkan saja filter. Setelah itu ketikkan simbol dolar. Astaga, sampai mana? Astaga, simbol dolar, pos. Setelah itu kita berikan tanda ini, tanda petik satu, ID petugas, karena kita mengisinya berdasarkan ID petugas. Nah, karena di sini kan kita update petugas teman-teman. Setelah itu kita ketikkan garing-garing, kita ketikkan saja update data ke database. Setelah itu kita ketikkan saja mysql query. Setelah itu kita simbol dolar, konektor, koma, spasi, tanda petik 2, update petugas, set nama sama dengan tanda petik 2, detik satunya 2 ya. Di sini untuk variabel dolar, nama variabel 1, setelah itu nama variabel 1, koma, spasi, alamat. Untuk nama variabelnya, nama variabel 2, setelah itu tanda petik 1, tanda koma, spasi, alamat. Alamat, habis itu telepon. Setelah itu sama dengan tanda petik 1, simbol dolar, nama variabel, 3, tanda petik 1, tanda koma, spasi, email.
Setelah itu, setelah email sama dengan tanda petik 1, di sini ada nama variabel 4 ya teman-teman, simbol dolar, nama variabel 4. Setelah itu tanda petik, tanda koma, spasi, password sama dengan tanda petik, tanda simbol dolar, nama variabel 5, tanda petik, tanda koma. Untuk variabel 5 kan dia akan menuju ke where, jadi tidak perlu tanda koma lagi. Setelah itu where ID petugas sama dengan simbol dolar. Setelah itu tanda petik dulu teman-teman, bersimbol dolar, nama variabel, tanda petik lagi, tanda simbol dan titik koma. Titik koma jadi terakhir. Ya, setelah itu teman-teman, langsung saja kita buat untuk mengamankannya dia kemana teman-teman. Ya, langsung saja di sini kita ketikkan garing-garing mengalihkan kembali, mengalihkan halaman kembali ke indeks di PHP. Kita ketikkan header, tanda petik 2, location, tanda titik koma, petugas titik PHP. Setelah itu tanda tanda, lalu tanda titik koma, lalu tanda sini, lalu cukup penutup. Ya, variabel di sini kita beri penomoran dulu ya teman-teman, variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, dan variabel 5 teman-teman. Ya, setelah semuanya jadi, kita coba langsung saja untuk ubah data pada petugas teman-teman. Di sini mungkin kita akan coba ubah data pada Mitra ini teman-teman. Di sini Mitra kita tambahkan Mitra Khairul, karena kita sudah membatasi Mitra Khairul ini Keva 86. Di sini kita ganti 04 kali 1 2 3 4. Di sini kita tambah 02 dan passwordnya kita tambah 4. Ya, setelah kita ya, namanya belum masuk ya teman-teman. Mungkin di sini ada soal ketikan pada nama. Coba kita perhatikan kembali lagi. Nama variabel 1, nama, sini nama. Coba kita cek pada database untuk petugas teman-teman. Ya, sini namanya tidak ada. Ini nama petugas. Untuk Keva jadi, nomor telepon jadi, tapi namanya tidak jadi teman-teman. Di sini coba kita cek variabel 1 plus nama, ya, nama update set nama, ya, set nama variabel 1 nama. Coba kita ke petugas nomor update. Nama teks, nama coba kita klik ulang ya teman-teman. Kita spasi kita coba klik simpan, ubah, tekan
Miftah. Simpan. Mungkin dia ada di deskripsi. Kan namanya sudah, itu value-nya di nama. Setelah itu update nama variabel. Salahnya di sini. Variabel. Oke. Coba kita refresh lagi, kita ubah. Set untuk Miftah teman-teman. Miftahul Khair. Coba kita simpan. Ya, jadi teman-teman. Ternyata error kita di situ ya teman-teman untuk namanya. Coba di sini Juan kita ganti dengan Juan Arthur. Juan Arthur. Kita coba simpan ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman Juan Arthur jadi. Miftahnya tadi perawalnya sesuai kita ubah jadi Keva dan nomor telepon kita 00 dan Miftah 00. Ya, di sini untuk update-nya sudah jadi teman-teman. Langsung saja kita menuju pada update yang berikut, yaitu update pelanggan teman-teman. Di sini kita akan menampilkan update pelanggan di dalam folder tugas juga teman-teman. Langsung saja di sini kita ketikkan new file update pelanggan.php. Coba kita cek lagi untuk pelanggan di sini untuk modal update-nya update pelanggan.php. Oke, update pelanggan.php. Nah, setelah itu di sini kita masuk pada pelanggan. Nah, langsung saja di sini kita buat scriptnya, buka itu PHP. Setelah itu kita ketikkan saja include tanda petik 2 titik garing konektor titik PHP titik koma. Setelah itu di sini kita ketikkan saja include titik garing untuk get datanya teman-teman. Kita beri tanda titik koma. Setelah itu di sini kita masuk pada menangkap data yang dikirim dari form. Di sini kita berikan pendeklarasian dulu teman, agar kita tidak bingung. Nah, ini untuk koneksi database ya. Di sini untuk fungsi untuk mencegah, fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Nah, setelah itu kita ketikkan saja di sini simbol dolar, nama variabel sama dengan filter. Setelah itu simbol dolar, lalu post titik 1 nama. Setelah itu tanda titik koma, lalu sini kita berikan simbol dolar variabel, filter lagi. Setelah itu kita berikan seperti simbol dolar post petik alamat jadi tanda titik koma, pendeklarasian lagi, sumberin lagi, filter lagi, simbol dolar post masih tanda petik 2 telepon tanda titik koma enter, berlanjut lagi nama variabel sama dengan filter. Setelah itu simbol dolar, kita saja post tanda petik 2 lagi untuk
teleponnya sudah. Selanjutnya ke email. Ya, setelah itu tanda titik koma, setelah itu simbol dolar, nama variabel, setelah itu filter, setelah itu simbol dolar lagi, close. Setelah itu buka, ketikkan password. Setelah itu tanda titik koma. Lalu di sini kita berikan yang terakhir, nama variabel sama dengan filter. Setelah itu simbol dolar, ketikkan saja plus, lalu buka tanda petik 1 ID pelanggan. Setelah itu di akhir beri tanda titik koma. Ini update data ke database, update data ke database. Setelah itu ketikkan saja mysql add query. Setelah itu simbol dolar, ketikkan saja konektor, koma, dan tanda petik 2 update pelanggan, set nama sama dengan tanda petik 2 nama variabel 1. Jangan lupa simbol dolarnya harus berada di depan. Setelah itu tanda petiknya berada di belakang dan koma, lanjut pada alamat. Tanda sama dengan tanda petik 1 simbol dolar, nama variabel 2 tanda petik 1 tanda koma spasi telepon sama dengan tanda petik 1 simbol dolar, nama variabel tanda petik 1 tanda koma spasi, nama variabelnya besar, sebenarnya V-nya yang besar bukan tanda. Ya, setelah itu nama variabel 3, setelah itu email sama dengan tanda petik simbol dolar, nama variabel 4 tanda petik tanda koma spasi password sama dengan tanda petik simbol dolar, nama variabel 5 tanda petik tanda koma. Tidak, dia kalau habis ke 5 berarti langsung masuk ke where sih ya, langsung masuk ke where ID pelanggan, where ID pelanggan sama dengan tanda petik nama simbol dolar dulu baru nama variabel, lanjut tanda petik dan di akhir beri tanda titik koma. Setelah itu dia akan mengalihkan halaman kembali ke indeks atau ke halaman untuk pelanggan. Mengalihkan halaman kembali ke indeks. Setelah itu ketikkan ide tanda petik 2 location titik 2 pelanggan titik php tanda tanya. Setelah itu di sini beri tanda titik koma, lalu tanda dan siku penutup. Ya, untuk ini sebetulnya ini untuk variabelnya kita pas penomoran 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nama, alamat, telepon, email, password. Nama, telepon, email, alamat, password. Pelanggan update set nama variabel 1, nama variabel 2, nama variabel 3, nama variabel 4,
variabel nilai nama variabel. Oke. Coba kita testing dulu teman-teman. Sini kita coba refresh. Di sini untuk bondan, di sini kita ganti dengan uan. Setelah itu ini kita ganti alor 4545 nya kita ganti dengan 08222222. Saat pas kita ganti dengan uan. Passwordnya kita taruh 23. Kita simpan. Ya, Huan alor 822 huan@gmail.com. Ya, berarti teman-teman untuk update pelanggannya langsung berhasil ya teman-teman. Di sini tidak terjadi error. Langsung saja kita lanjut pada jenis cucian ya teman-teman. Ya, setelah itu kita akan membuat update jenis cucian. Date jenis cucian baru titik PHP. Date jenis cucian titik. Nah, setelah itu kita akan masuk pada update jenis cucian. Ya. Setelah itu kita masuk pada update jenis cucian. Update jenis cucian. Kenapa saya jadi bengong ini besok? Kita tidak boleh bengong sembarang. Langsung saja kita membuka PHP dan garing. Kita ketikkan saja di sini koneksi database. Spasi dulu. Setelah itu kita ketikkan saja include spasi tanda petik 2 titik garing konektor titik PHP tanda titik 2. Setelah itu garing-garing fungsi untuk mencegah info, fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Lalu kita include tanda petik 2 titik garing get data. Setelah itu kita masuk pada menangkap inputan dari form. Setelah itu sambal dolar kita ketikkan saja nama variabel sama dengan filter buka kurung sambal dolar pos. Di sini sama dengan tanda petik 1 nama. Setelah itu kita beri titik koma. Setelah itu simbol dolar lagi, nama variabel sama dengan filter simbol dolar pos petik 1 ketikkan harga. Dan setelah itu di akhir titik koma, lalu di simbol dolar lagi, nama variabel sama dengan filter simbol dolar lagi pos. Di sini karena dia kan untuk ID jenis cucian. Titik koma, lalu kita beri data ke database. Setelah itu kita ketikkan MySQL @query. Setelah itu kita beri simbol di sini, kita ketikkan saja konektor, koma, tanda petik 2, update, ketikkan saja jenis cucian, set jenis cucian, set nama sama dengan tanda petik nama
variabel 1 set lupa tanda simbol dolarnya mbak. Ya kembali lagi sini, tak. Habis itu harga sama dengan tanda petik, tanda simbol dolar, nama variabel 2 tanda petik, tanda petik. Habis itu where apa ID jenis cucian sama dengan tanda petik, tanda simbol dolar, nama variabel tanda petik lagi, setelah itu tanda titik koma. Where ID jenis cucian, nama variabel. Nah, di sini kita berikan variabel 1, ini variabel 2. Nah, setelah itu di akhir sini kita enter, ini garing mengalihkan halaman ke indeks itu PHP. Setelah itu kita ketikkan header, lalu tanda petik 2 rotation, setelah itu tanda petik 2 titik koma jenis cucian, setelah itu titik PHP, lalu titik koma. Setelah itu kita tutup untuk datanya. Nama harga, nama variabel 1, nama variabel 2, where ID ini cucian, where ID cucian. Ya, mudah-mudahan dia tidak error ke tadi, teman-teman. Kita pasting dulu. Di sini untuk selempang, di sini kita ganti dengan sarung. Di sini 4000, kita ganti dengan 300. Coba kita klik simpan. Ya, jadi ya teman-teman, langsung jadi. Jadi untuk ini tidak ada error ya teman-teman, dia langsung masuk untuk jenisnya jadi sarung, harganya jadi 300 ya. Kita langsung pada update yang terakhir, yaitu update transaksi teman-teman. Langsung saja kita masuk pada update transaksi. Ya, makin lama makin enak ya teman-teman. Tadi sudah mana ya, kan update transaksi titik PHP, enter. Ya, coba kita cek pada transaksi di sini. Untuk main mudanya dia posting ke action apa, update transaksi titik PHP, update transaksi PHP. Oke, nah, misalnya kita coding teman. Di sini kita buka untuk PHP-nya dulu. Setelah itu di garing-garing kita ketikkan koneksi database. Setelah itu kita ketikkan include, lalu tanda petik 1 titik garing konektor titik PHP. Setelah itu titik koma. Di sini kita garing-garing lagi, kita ketikkan saja fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak katakan yang tidak sesuai, include titik garing get data, tanda titik koma. Setelah itu di sini garing menangkap data yang dikirim dari form. Selanjutnya kita membuat untuk nama variabel sama dengan filter, buka kurung simbol dolar, post,
tanda buka kurung tanda petik 1 tanggal terima, tanggal terima. Setelah itu tanda titik koma. Deklarasikan lagi nama variabel, filter, yaitu simbol dolar, pos, sini buka tanda TV 2, ID petugas terima, ID petugas terima, ID petugas terima, filter teman-teman, filter. Nah, saya rasa ada keganjilan. Nama variabel sama dengan filter, simbol dolar, pos, buka tanda petik, tanggal serah, tanda titik koma, simbol dolar, nama variabel, filter, tanda simbol dolar lagi, pos, tag, ID, petugas serah, tanda titik koma. Setelah itu simbol dolar lagi, nama variabel, filter, simbol dolar lagi, pos, buka tanda petik, status, tanda titik koma. Selanjutnya tanda simbol dolar lagi, nama variabel, filter, simbol dolar lagi, pos. Setelah itu buka ketik ID pelanggan. Setelah itu kemudian deklarasi lagi nama variabel, filter, teman-teman, filter, simbol dolar lagi, pos, tanda petik 2, tanda buka kurung, tanda petik 2, nama penerima, tanda titik koma. Setelah itu tanda simbol dolar lagi, nama variabel sama dengan filter, simbol dolar, pos, tanda petik 2, ini ketik-ketikan ID transaksi, tanda titik koma. Nah, setelah itu habis. Sini kita beri penomoran saja teman-teman, biar tidak bingung nanti pas kalau di bawah di depo query untuk MySQL query. 3, 4, 5, 5 belum, masih 6 bagaimana? 5, 6, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 7. Oke. Nah, saya sini garing-garing update data database. Setelah itu MySQL, enter query. Setelah itu simbol dolar, konektor, koma, tanda petik 2, ketik saja update, transaksi, set. Yang pertama kan tanggal terima, sama tanda petik simbol dolar, nama variabel 1, tanda petik, tanda koma, spasi, ID petugas terima sama dengan tanda petik, tanda simbol dolar, tanda nama variabel 2, tanda petik, tanda koma, spasi. Untuk berikut tanggal serah sama dengan tanda petik, tanda simbol dolar, nama
variabel, nama variabel 3, tanda petik, tanda koma, spasi, ID petugas serah, sama dengan tanda petik, simbol dolar, nama variabel 4, tanda petik, tanda koma, spasi, status, sama dengan tanda petik dan simbol dolar, nama variabel. V-nya huruf besar, bukan A besar. Variabel 5, tanda petik, tanda koma, spasi, ID pelanggan, tanda sampingan, tanda petik, tanda simbol dolar, nama variabel, tanda petik, tanda koma, spasi, nama sampingan, tanda petik, nama penerima, variabel di sini belum diisi. Nama penerima, simbol dolar, nama variabel 7, tanda petik, setelah itu where ID transaksi sama dengan tanda petik, tanda simbol dolar, nama variabel, setelah itu tanda petik, lalu diakhiri dengan titik koma. Coba kita cek query-nya betul tidak. Where ID transaksi, titik koma, oke, nama variabel itu, nama penerima, pelanggan, status nomor 7. Yang mudah-mudahan sih tidak ada kesalahan pengetik ya teman-teman. Langsung saja kita di sini garing mengalihkan halaman kembali ke indeks PHP. Itu ketikkan saja header, tanda petik 2, champion, tanda petik 2, transaksi, titik PHP, tanda tanya. Setelah itu tanda titik koma, lalu tutup untuk PHP-nya. Nah, setelah itu coba kita cek ya. Ini petugas sama penerima. Coba saja lah, terus cek lah. Biar kalau salah gimana nanti dia itu. Coba kita ubah ini teman-teman. Langsung saja di sini kita rubah tanggal 2. Ini arus dari Mita. Ini juga tanggal 2. Ini jadi Mita, penerima jadi Taufik. Pelanggannya Taufik, penerimanya Ino. Ini selesai. Coba kita simpan. Selesai. Yang semuanya kan sudah jadi tanggal 2 Mifta Taufik Ino selesai. Petugas yang menyerahkan di sini. Petugas yang menyerahkan, coba simpan. Petugas yang menyerahkan tidak ada, berarti salahnya cuma di petugas yang menyerahkan. ID petugas serah variabel 4, variabel V kecil. Dapat tangkap kau ya, tiga-tiganya kamu mempermainkan aku. Coba simpan, langsung masuk ya teman-teman. Coba kita tambahkan di sini untuk tanggal ambil dan petugas yang menyerahkan yang tadi error teman-teman. Jadi nanti kalau kita jadi berarti scriptnya penuh, data pada tabelnya penuh. Ini statusnya diambil, dikirimkan. Tanggalnya di sini kita sesuaikan dengan tanggal yang di atas, tanggal 12. Petugas yang menyerahkan Miftahul Khair. Simpan ya, masuk ya teman-teman. Petugas yang menyerahkan Miftahul Khair dikirimkan. Ya, untuk data transaksinya kan update-nya sudah kita hapus, kita tidak membuat update tadi. Berarti untuk script upgrade-nya
Mungkin untuk script upgrade kita cukup sampai di sini saja teman-teman, karena ini untuk script upgrade-nya, untuk transaksinya sudah jadi, jenis cuciannya sudah jadi, pelanggannya sudah jadi, dan untuk petugasnya juga sudah jadi teman-teman. Mungkin video saya untuk from update untuk menambahkan scriptnya biar dia bisa update ke database. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih di video kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu delete. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.